Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah satu senjata negosiasi nih. Betul. Dari buku 99 Negotiating Strategies karya David Rosen ya. Yap. Yang dari Wall Street itu. Kita fokus ke bab 14. Tetapkan batas waktu buatan. Judul Inggrisnya Set an Artificial Deadline. Menarik. Sumber kita jelas ya, kutipan langsung dari bab itu. Nah, misi kita hari ini, kita bongkar abis gimana sih caranya tenggat waktu palsu ini bisa jadi senjata ampuh gitu. Oke, siap. Oke, kita langsung aja deh. Di bab ini kan langsung dibilang, tenggat waktu itu penting. Tapi kenapa ya? Maksudnya efeknya apa sih dalam negosiasi? Gini, sumber kita ini lugas banget soal ini. Tenggat waktu itu, mau asli atau buatan ya, itu langsung bikin tekanan psikologis ke lawan. Tekanan, ya? Iya, tekanan. Dikutip langsung nih. Batas waktu secara instan menciptakan tekanan pada target Anda. Nah, kalau orang udah tertekan, biasanya mereka cenderung ambil keputusan lebih cepat. Oh, jadi kayak biar cepat selesai gitu? Bisa jadi. Atau mungkin kurang hati-hati, atau malah lebih gampang kasih konsesi. Ini pilar penting loh dalam banyak strategi negosiasi. Apalagi yang sifatnya kompetitif. Nah, ini nih yang menarik. Buku ini spesifik banget nyaranin batas waktu buatan. Kenapa harus buatan? Kenapa nggak pakai deadline biasa aja? Justru itu kuncinya. Disebut buatan, karena ya namanya juga buatan, ini kita yang bikin, kita yang rancang, dan sepenuhnya kita kontrol. Kontrol ya? Iya, kontrol. Sumbernya bilang gini, batas waktu haruslah batas waktu buatan, karena itu haruslah sesuatu yang dapat Anda geser sesuai kebutuhan untuk menjaga negosiasi tetap berjalan. Jadi kata kuncinya, fleksibilitas dan kontrol. Fleksibel. Betul, Anda nggak terikat sama, katakanlah, jadwal pesawat atau akhir kuartal kantor. Anda yang jadi penguasa jamnya di negosiasi itu. Kontrol ini tuh, wah ngasih keunggulan strategis yang lumayan banget. Kedengarannya kuat banget ya kontrol waktu ini, tapi ini nyambung ke poin yang ditekankan banget di buku. Jangan sekali-kali kasih tahu batas waktu asli kita. Kenapa sih? Anang sebahaya itu kalau bocor? Wah, risikonya gede banget. Bisa hancur posisi tawar Anda. Gini, kalau lawan negosiasi tahu deadline asli Anda, misalnya Anda harus deal sebelum akhir bulan, karena ada tekanan internal. Oh, kayak target gitu ya? Target penjualan atau apalah. Nah, mereka jadi punya senjata. Buku ini ngingetin banget. Pengungkapan batas waktu rahasia akan melemahkan daya tawar Anda. Kenapa? Karena target Anda kemudian dapat memainkan Anda melawan batas waktu Anda sendiri, makin besar kemungkinan Anda nyerah sama tuntutan mereka. Ibaratnya kayak ngasih peta kelemahan kita sendiri gitu. Wah, ya juga ya. Bisa jadi bumerang parah kalau gitu. Jadi jelas ya, ini taktik buat menekan, cocok banget sama gaya negosiasi kompetitif yang sering disebut di buku ini. Pendekatan yang ya satu pihak berusaha menang sebanyak mungkin. Betul sekali. Nah, kalau lihat ini alat yang kuat buat menekan, gimana nih pendengar kita bisa mulai pakai ini secara praktis? Misalnya pas nego gaji, atau sama klien soal proyek, atau bahkan pas beli mobil mungkin. Oh, bisa banget. Aplikasinya luas kok. Misalnya nego gaji. Anda bisa bilang, saya sih tertarik banget sama posisi ini, tapi saya perlu kasih jawaban ke perusahaan lain hari Jumat nanti. Padahal, ya mungkin tawaran lain itu nggak ada atau belum pasti. Oke. Atau sama klien soal proyek, bisa bilang, Pak, Bu, untuk dapat harga spesial ini, kami perlu konfirmasi paling lambat akhir minggu ya. Soalnya jadwal produksi kami udah padat. Ini kan dorong mereka ambil keputusan cepat. Jadi intinya mendorong ya? Mendorong. Tapi ingat, kuncinya tadi apa? Fleksibilitas. Anda harus siap mental buat menggeser batas waktu buatan itu. Kalau diskusinya bagus tapi perlu waktu ekstra dikit, jangan sampai malah kejebak aturan sendiri. Tujuannya kan menekan lawan, bukan nyusahin diri. Iya. Jadi garis di pasir aja ya, bukan tembok mati. Bisa dihapus, gambar lagi. Strategis banget. Tapi ada resiko nggak sih kalau deadline buatan ini kedengeran nggak masuk akal atau maksa gitu? Gimana biar kredibel? Pertanyaan bagus itu. Kredibilitas penting banget. Buku ini sih nggak detail banget ya cara bikin kredibelnya. Tapi logikanya, batas waktu buatan itu harus kedengaran wajar dalam konteksnya. Wajar ya? Iya, kalau bilang tawaran ini cuma 10 menit lagi, pas negosiasi kompleks, ya mungkin dicurigai orang. Tapi kalau dikaitkan sama alasan logis, misalnya ada rapat internal penentuan, atau stok terbatas, atau promo musiman,
itu bisa lebih diterima. Ini seni membingkainya sih. Oke, oke, paham. Jadi setelah kita bedah semua ini, apa nih intisari utamanya yang perlu banget diingat sama pendengar kita? Intinya gini, menetapkan batas waktu buatan itu teknik negosiasi yang ampuh buat bikin tekanan yang terkontrol ke lawan. Anda jadi pegang kendali waktu, aset berharga banget dalam negosiasi, tapi tetap fleksibel. Kuncinya ada dua. Satu, ciptakan urgensi yang terasa nyata buat lawan. Dua, jaga rapat-rapat soal deadline atau tekanan waktu asli Anda. Jangan sampai bocor. Sip. Jadi artinya buat Anda semua, para pendengar, ini alat canggih ya di kotak perkakas negosiasi Anda, bikin urgensi palsu buat untung Anda, tapi lindungi selalu urgensi Anda yang sebenarnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Taktik ini kan dua arah kerjanya. Kalau Anda bisa pakai, ya orang lain juga bisa pakai ke Anda. Oh ya, benar juga. Jadi pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa lebih peka mengenali kalau ada orang coba pakai batas waktu buatan ke Anda, dan gimana cara nangkal tekanan palsu itu tanpa merusak negosiasinya? Ini penting banget soal kesadaran situasional, kemampuan baca strategi lawan di meja perundingan. Wah, pertanyaan bagus banget tuh buat direnungkan. Gimana melindungi diri dari strategi yang sama? Oke deh, itu dia pembahasan mendalam kita kali ini soal menetapkan batas waktu buatan. Semoga bermanfaat ya.